Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Sabi Motovlog atau ya lupa lagi kan gua Sabi Podcast lah istilahnya. Di Sabi Podcast kali ini gua akan ngomongin masalah, gua akan ngasih tips ya agar kalian bisa tetap riding secara aman ketika corona ini. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 ini belum ditemukan penalarnya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu yang tadinya biasa aja bagi kita menjadi bahaya sekali ya. Sampai kita misalkan bertemu sama keluarga ya yang berbeda rumah itu benar-benar harus menggunakan masker ya kan. Walaupun kita dan keluarga kita misalkan sama-sama tetap berada di rumah aja gitu. Tapi untuk menjauhi corona itu kita tetap harus pakai masker ketika bertemu siapapun yang bukan serumah sama kita. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan masker ya. Dan bersentuhan pun tidak boleh ya. Oke, mungkin banyak juga yang berkata bahwa ya kalau misalkan kita mau salam-salaman gimana? Kalau misalkan kita mau bertemu dengan orang tua kita nih misalkan yang emang berbeda rumah sama kita, masa kita enggak cipika-cipiki, masa kita enggak salam gitu kan? Tapi yang sebenarnya sekarang terjadi itu lebih mengkhawatirkan lagi daripada bakti kita terhadap orang tua. Kalau bakti kita terhadap orang tua masih bisa kita lakukan dengan melakukan hal yang lain gitu loh. Kita masih tetap bisa berbakti tanpa bersentuhan dengan orang tua kita. Kita juga harus menggunakan masker ketika saat bertemu orang tua kita ya. Jadi itu adalah protokol utama yang harus dilakukan oleh kita dan juga oleh orang tua kita gitu. Karena gue tahu yang paling susah banget adalah keluarga. Yang paling susah banget adalah ketika kalian yang udah pada beristri atau yang udah pada bersuami, udah pada berkeluarga, ingin merasakan bertemu dengan orang tua, apalagi orang tua kalian itu udah sangat tua ya. Udah sangat berumur. Jadi kalian takut sekali kalau tidak bisa berbakti sampai pada akhirnya orang tua kalian mendahului kalian. Tapi kalian tahu tidak? Kalau kalian itu melakukan sentuhan, baik itu sentuhan tangan atau cipika-cipiki terhadap orang tua kalian, itu bisa menghasilkan dampak yang lebih negatif daripada kalian, iya maksud kalian cuman ingin berbakti sama orang tua kalian. Kalian sentuh tangan orang tua kalian, kalian sungkem segala macem. Tapi sebenarnya itu semua pada saat ini aja, ya pada saat ini itu bisa berdampak sangat negatif sekali untuk orang tua kalian, ya. Mungkin kalian bisa aja tanpa gejala. Kalian mengalami COVID tanpa gejala. Banyak yang seperti itu. Ya, udah ratusan, bahkan mungkin ribuan orang tanpa gejala atau OTG, ya. Dan ini gue selipkan dalam podcast kali ini supaya mengajak kalian, ayolah, coba kalian berpikir secara terbuka, berpikir secara panjang, ya. Tidak mementingkan saat itu aja. Gue tahu umur itu yang pegang Allah atau kalian mengimani Tuhan yang lain, ya Tuhan kalian yang memegang umur kalian.
Kalau di Islam itu kita percaya sama takdir, ya. Kita boleh percaya sama takdir, sangat harus, wajib. Tapi kita wajib juga untuk mencegah, untuk menghindari hal-hal yang negatif, baik itu negatif secara perbuatan dosa maupun negatif secara yang menyakiti diri kalian atau orang lain gitu loh, ya. Jadi mohon untuk ini, gue sangat-sangat mohon ke kalian untuk saat saat ini aja, selama COVID ini masih ada di dunia ini, jangan sentuh orang tua kalian kalau emang kalian beda rumah. Pengecualian bagi orang yang satu rumah sama orang tuanya, yaitu karena satu rumah dan di rumah aja ya, jadi ya fine-fine aja. Cuman maksudnya kalau orang tua kalian beda rumah, ya kan, walaupun kalian di rumah aja, orang tua kalian di rumah aja, tapi kalian sadar gak sih kalau kalian perjalanan menuju rumah orang tua kalian, entah kalian naik motor, entah kalian naik mobil, entah kalian naik kendaraan umum, itu bisa apa ya, bisa bisa tertular, ya. Entah itu dari, misalkan kalian naik mobil dari supir kalian, entah kalau kalian naik mobil dari teman kalian, atau entah kalau kalian naik mobil dari anak-anak kalian, ya kan. Terus kalau kalian naik motor, lebih banyak lagi kemungkinannya entah dari pengguna motor yang lain, pengguna jalan yang lain, orang yang sedang melintas di trotoar. Terus kalau kalian naik kendaraan umum, itu lebih banyak lagi resikonya, ya. Dan cuma satu gitu loh, dari circle ketika kalian naik kendaraan umum tersebut gitu. Walaupun udah dijarak-jarakin, oke, kalian udah dijarak-jarakin. Tapi apakah itu menutup kemungkinan? Tidak. Jadi itu kenapa gua lebih tepatnya menyarankan untuk tidak menyentuh orang tua kalian yang memang berbeda rumahnya dengan kalian gitu loh, ya. Oke, sekarang langsung aja lah. Ini udah 7 menitan, ya. Sekarang langsung aja ke pembahasan yang ingin gue bahas, ya. Karena ini juga juga channel motovlog atau channel podcast motor, ya. Jadi gue langsung aja bahas yang berkaitan dengan berkendara atau riding, ya. Kalian bisa nggak sih untuk riding ketika corona ini? Jawabannya adalah bisa. Bisa banget, ya. Selama protokol itu dipatuhi, kalian tetap menggunakan masker atau bahkan kalian cukup menggunakan balaklava, asal balaklava kalian yang memang menutupi juga area hidung dan mulut. Pokoknya muka kalian itu ketutup semua. Jadi boleh, ya. Kalian wajib menggunakan sarung tangan dan wajib menggunakan sepatu. Sepatu yang mengcover semua bagian kaki kalian. Gitu loh. Banyak gue temuin orang itu masih berkendara menggunakan sendal aja dan tanpa sarung tangan. Bahkan masih ada yang menggunakan helm tanpa menggunakan masker. Helmnya juga helm half face gitu ya. Pokoknya santai aja gitu loh, ya. Tapi itu sebenarnya salah, karena itu tadi resiko bisa terjadi dimanapun. Dan setelah kalian riding gitu ya, kalian harus segera mencuci pakaian yang kalian pakai ketika riding. Kalau helm gimana? Helm gampang, ada yang namanya semprotan yang emang khusus helm gitu ya. Ada gitu yang buat benda tuh ada. Tuh kalau kalian apa ya? Mungkin hand sanitizer juga bisa dipakaikan, diaplikasikan ke helm. Cuman gue nggak ngerti gimananya, ya. Tapi lebih baik kalian semprot ya ketika helm sesudah kalian gunakan, ya. Gue udah langsung loncat aja ke sana ya, karena itu yang benar-benar penting ya. Dan kalian mungkin menanyakan, riding gimana bang? Cara riding padahal lagi pandemi kayak gini kan?
di mana-mana mungkin daerah rumah kalian itu nggak deket yang namanya, nggak ada daerah yang namanya kalian bisa jalan-jalan apa jalan-jalan santai tanpa macet, tanpa keadaannya tuh penuh dengan orang, sesak dengan orang. Ya, mungkin crowded juga ya. Untuk daerah seperti itu gue sarankan untuk keluar kalau emang perlu aja. Tapi kalau misalkan ya kayak di rumah orang tua gue ini di Bintaro, itu jalanannya itu mungkin agak rame. Cuma maksudnya yang namanya lampu merah itu cuma di beberapa titik aja. Jadi kita nggak terlalu sering bertemu orang lain gitu ya. Dan gua nih misalkan kalau riding pun ya emang berdua sama ceker ya kan. Ya gua selalu pilih spot sendiri kalau misalkan lagi lampu merah. Ya udah berdua aja sama ceker gitu kan. Karena kebetulan gua sama ceker adalah orang yang satu rumah. Jadi ya nggak masalah gitu loh. Jadi intinya riding boleh, tapi kalau daerah rumah kalian itu yang crowded gitu ya, yang belum apa-apa udah macet aja gitu ya, bahkan nggak gerak gitu ya, gue saranin untuk nggak usah riding kecuali ada keperluan mendesak gitu loh. Gue Sabi dari Sabi Podcast, gue pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye bye.